Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Eko Prasojo, Pak Wamen, mudah-mudahan masih ada, Pak Wamen Budiari. Terus lagi yang saya hormati Pak Wamen, kemudian sahabat saya Pak Tiko, lalu teman-teman Prof. Samsurijal, ya, untuk sudah standby, dan teman-teman semua yang menjadi peserta webinar sore ini, ya, saya lebih banyak mau berbagi pengalaman, ya, dari apa yang saya tangani langsung, ya. Jadi ini lain ini, saya sekarang lebih dikenal dulu jadi anggotanya Prof. Eko, jadi kampus, ya, pengajar, pengamat. Tapi mungkin kurang lebih 4 tahun saya sudah berkecimpung mendampingi bersama-sama menggerakkan sejumlah stakeholder untuk mencoba mengubah sesuatu di sebuah desa dan daerah sekitarnya, ya, yaitu membangun desa wisata, ya. Nah, mungkin pengalaman itu saya mau bagi, tapi ya saya tetap akan mulai dari catatan umum, ya. Kenapa kita harus bersahabat dengan desa? Kenapa kita harus memberikan perhatian kepada desa? Ya karena bahkan secara nasional pun desa-desa, ya, jadi secara keseluruhan desa adalah pilar pembangunan nasional, ya, salah satu pilar pembangunan nasional. Ya. Kalau kita ingin bicara pembangunan yang ramah lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan, bicara ketahanan pangan, ya, bicara tentang kebudayaan dan banyak lagi, ya, tidak bisa kita bicara itu atau ingin mengelola itu, mencapai tujuan itu dengan mengabaikan desa. Ya. Justru di desalah sebagian besar tumpuan, ya, untuk menjadi jalan terwujudnya pembangunan yang lestari, ramah lingkungan, yang menjaga identitas kebudayaan, ya, yang pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan dengan ketahanan pangan, ya, dan termasuk juga pembangunan karakter manusia, ya, karena lebih mudah dan ada nilai lebih, ya, dari desa untuk menanamkan, memelihara karakter yang baik, positif, konstruktif bagi warga negara. Ya, jadi desa seperti disampaikan oleh Pak Wamen tadi itu adalah separuh, ya, dari Indonesia. Membangun desa berarti membangun separuh Indonesia. Ya. Nah, kalau berpikir ke depan, makin penting kita memberikan perhatian pada pembangunan desa. Lalu kalau kita terjun langsung bersama-sama bagaimana memajukan desa, menggerakkan desa, ya, ya tentu kita mengenal karakter yang umum, ya, di suatu desa itu, ya. Dan juga ada karakter umum pada desa-desa keseluruhan, ya. Kita tahu umumnya desa itu adalah agraris, ya. Kalau dia ada pesisir, ya agraris itu gambar kita desa yang bersandar pada usaha perikanan, ya. Apakah itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, ya, dan sebagainya. Ya, kalau di pedalaman tentu ya pertanian, perkebunan, ya. Nah, termasuk juga desa-desa wisata. Nah, banyak hal yang bisa ditingkatkan di desa, ya,
yang menunjukkan itu potensi, ya. Potensi itu artinya sesuatu kalau kita gesek, kita utak-atik, ya, kita beri ide, kita kerjakan bareng-bareng, dia menjadi memberikan manfaat yang berlipat, ya, menghasilkan manfaat yang berlipat, ya. Jadi potensi itu di desa banyak, ya, yang masih menganggur. Istilah orang di kampus yang idle, ya, aset tapi belum dimanfaatkan menjadi aset yang produktif. Nah, contohnya misalnya air gitu ya. Ini contoh yang dari sekian banyak contoh air. Ada air terjun cuman ketinggiannya 2 meter gitu. Nah, itu di banyak desa masih banyak yang tidak dimanfaatkan. Ini untuk mini hidro atau mikro hidro, ya, itu contoh. Lalu air itu bisa dibelokkan sedikit, ditampung jadi kolam ikan, jadi empang, tempat budidaya ikan air tawar, ya. Itu banyak sekali, ya. Nah, belum lagi tadi misalnya ada air terjun, ya, yang memang lokasinya agak jauh, tapi dengan gotong royong selama 1 bulan, tambah bantuan tenaga tukang, itu bisa berubah nilainya, ya. Yang air terjun itu tadi, ya, kalau di daerah Bogor, Sukabumi atau Jawa Barat namanya curug, ya. Nah, itu banyak sekali, ya. Dan dengan dia diubah misalnya dengan dibangun jalan yang agak nyaman untuk jalan kaki sepanjang 1 kilometer gitu, wah, dia menjadi objek wisata yang punya nilai ekonomis. Nah, banyak sekali potensi-potensi, termasuk tentu juga produk-produk budidaya yang belum diberi nilai tambah, ya. Jadi ya sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan lain-lain, ya, dibiarkan saja dengan menjadi produk yang masa segarnya itu pendek. Padahal kalau dikemas, ya, nanti mungkin Pak Tiko bisa memberikan juga soal itu dengan kewirausahaan namanya, maka dia akan menjadi memberikan nilai tambah yang tinggi, menghasilkan pendapatan tambahan, menjadikan dia sebagai lapangan pekerjaan, ya. Itu misalnya kalau dari produk-produk budidaya tanaman, ya, termasuk juga tadi yang perikanan, ya. Kalau ikan segar, ya, memang kalau dibawa pakai frozen itu, ya, bisa tahan lama, ya. Tapi cara lain kan bisa dengan menjadi ikan kering, dengan menjadi makanan jadi yang dikemas, dikasih merek, gitu ya. Nah, itu. Lalu juga potensi budaya ekonomi. Wah, banyak ibu-ibu, ya, orang tua di desa-desa itu punya keahlian membuat makanan-makanan khas yang unik, yang tidak ditemui di tempat lain, tetapi oleh warga desa mungkin dianggap itu biasa saja, ya, karena sehari-hari turun temurun berpuluh tahun, ya. Dia kalau lagi pengen dibikin gitu kan, kalau lagi bosan ya enggak. Tetapi dari keterampilan kuliner itu sebetulnya punya nilai ekonomis tinggi kalau dikemas lalu dipromosikan, ya. Nah, kalau dia menjadi desa wisata atau menjadi produk yang dipasarkan, dibantu lewat pemasaran e-commerce, media online, dan sebagainya. Dan itu banyak sekali desa-desa yang punya kekhasan kuliner, ya, yang ya selama ini dianggap sebagai konsumsi subsisten dan musim-musiman. Padahal, wah, itu bisa kalau jeli, wah, misalnya di mana
uh, toko kue di kota kecamatan, kota kabupaten, atau resto, kafe, atau kalau itu bisa ditaruh di toko ya, kalau dia bisa agak tahan lama, misalnya 1 bulan, wah itu menjadi sumber penghasilan, sumber lapangan kerja. Nah, satu lagi ya, jadi saya izin memberikan contoh-contoh saja untuk menginspirasi. Di desa itu banyak sekali misalnya kayu-kayuan bekas, sisa buangan yang dianggap itu ya sampah, ya dianggap sampah. Tapi bagi orang yang punya ide kewirausahaan, itu kayu, potongan kayu, ya, potongan bambu, ya, yang tidak bernilai itu bisa menjadi bernilai. Ya. Nah, contoh yang paling rujukan yang paling bagus memang kita ke Bali, ya, ke desa-desa di Bali. Itu hampir kalau dari pohon kelapa itu nggak ada yang nggak kepake, termasuk arainya itu tampuk untuk yang menjadi pegangan buah kelapa itu pindah ke aksesoris rumah tangga, menjadi taplak, vas bunga dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau kita lihat kan di desa-desa wisata di Bali itu ada yang jadi bebek, jadi monyet, jadi apa, jadi burung hantu. Ya. Itu apa? Yang barang-barang yang dianggap sampah buangan di desa-desa lain. Ya. Jadi misalnya kayu sudah tua, tebang ya udah nganggur. Kadang-kadang dianggap malah sebagai pengganggu. Habis itu dibakar. Ya. Tapi kalau kita punya ide kreatif, punya jiwa kewirausahaan, itu semuanya bisa jadi uang. Ya. Yang masih kualitasnya bagus, potongannya bisa diolah menjadi tempat pensil, ya, jadi asbak kalau apa ya asbak itu masih diperlukan, tempat pajangan-pajangan, ya, itu bisa dibuat dari yang barang-barang kayu atau bambu yang terbuang itu dengan sedikit keterampilan, ya, dengan sedikit keterampilan. Nah, bagaimana supaya halus? Wah, sekarang ini peralatan-peralatan penghalus untuk kerajinan kayu bambu itu banyak sekali dan murah-murah. Ya, itu bisa mudah sekali dicari. Nah, dia bisa jadi souvenir, bisa menjadi barang yang berfungsi ya, di dalam rumah dan lain-lain. Ya. Jadi banyak sekali potensi di desa itu yang selama ini kita biarkan menganggur. Ya. Nah, termasuk landscape. Landscape itu ya, bentuk tata ruang alami ya yang ada di desa, yang sebut umumnya di desa itu indah, ya, tetapi apa yang membuat dia menjadi tidak bernilai, tidak indah, ya, di pinggir jalan semak belukar dibiarin, ya, rumput yang harus dirapiin, tanaman-tanaman liar yang harus dibuang, ya, itu dibiarkan tumbuh. Nah, padahal wah, kalau itu dirapikan sedikit, muncullah landscape yang bagus bagi desa itu, dan bisa jadi desa-desa di Indonesia ini lebih bagus dari desa-desa di Swiss atau di Jerman itu yang sering menghiasi foto-foto iklan dan segala macam itu. Nah, kelemahan kita ya kita tidak jeli, ya, kita tidak sadar kalau itu aset, ya, landscape itu sendiri itu kekayaan. Nah, begitu dia ubah, dipoles, dipelihara landscape itu, dibentuk sedikit saja, jadilah dia desa yang indah, nyaman. Lalu orang menjadi senang main ke situ berkunjung. Lalu kalau berkunjung ngapain? Ya nongkrong di warungnya, beli kopi, ya, maka terjadilah penjualan, ya, beli makanan atau jalan-jalan nengok-nengok, mancing itu untuk hiburan, lalu beli di sana pakannya, beli ininya segala macam, atau bayar casnya, ya. Jadi banyak sekali potensi di desa itu, ya. Banyaklah kalau saya mau ceritakan contoh-contoh potensi itu banyak sekali, ya. Ini dari pengalaman saya membuat menjadikan satu desa sebagai laboratorium untuk saya belajar dari banyak bagaimana masalah dan peluang, ya, dan tantangan juga, ya. Nah, tentu ya ada
juga peluang bak amal sosial ya di desa ya. Peluang amal sosial itu artinya apa? Bagaimana kita ke sahabat-sahabat di desa ya. Ya sahabat anak-anak, anak SMP, anak SD untuk membantu mereka dengan apa yang kita punya supaya mereka mendapatkan pelajaran ekstra, pengetahuan ekstra dan sebagainya, termasuk belajar bahasa, ya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, ya. Nah, dengan kita membantu, ya, membikinkan kegiatan, nah mereka menjadi tidak tertinggal dan tidak inferior dengan anak-anak yang belajar di kota, ya. Sebetulnya kalau bakat itu nggak ada perbedaan antara anak-anak di kota dan anak di desa. Bahkan seringkali orang-orang hebat itu presiden datang dari desa, ya, asal usulnya. Artinya apa? Secara talenta, wah itu di desa itu banyak anak-anak yang punya bakat luar biasa. Nah, kita perlu menjemput menjadi sahabat dari anak-anak ini ya supaya terinspirasi, termotivasi. Nah, maka ini ini kan Prof. Eko dan teman-teman kerjasama sama Taman Bacaan Anak Desa Matangaji. Taman bacaan ini adalah salah satu yang kegiatan yang harus wajib di setiap desa. Ya, fungsinya banyak sekali. Ya, di samping tempat menyediakan bacaan-bacaan tambahan yang menginspirasi, dia adalah tempat yang terbaik untuk anak-anak berkumpul, ya, bekerja sama, latihan kerjasama, latihan seni budaya, latihan gotong royong, dan menjadi tempat misalnya untuk melakukan pelajaran tambahan, ya, belajar keterampilan, belajar bahasa dan lain-lain, bimbingan belajar, ya. Nah, nanti didatangkanlah relawan-relawan dari mahasiswa, ya, dari kota-kota terdekat. Maka anak-anak itu terbebas dari gap, ya, ketertinggalan atau kesenjangan. Ya, kalau sumber pengetahuan materi insya Allah relatif sama kesempatannya. Tapi kesempatan untuk mendapatkan pendampingan, mendapat pendidikan pelajaran ekstra, itu memang kenyataannya berbeda. Karena itulah kita ya dari perguruan tinggi, mahasiswa yang mau jadi relawan, ya, itu penting punya desa-desa binaan, ya, punya sahabat desa, punya desa yang kita jadikan sahabat, ya. Karena itu kami menamakan yayasan itu Yayasan Sahabat Desa, karena kita harus menjadikan desa sebagai sahabat, menjadikan tokoh-tokoh desa sebagai sahabat, ya, pemuda-pemudi desa sebagai sahabat, anak-anak desa sebagai sahabat, itu ya. Nah, itu akan sekaligus mengatasi perpindahan orang yang menganggur di desa menjadi orang miskin kota, ya. Karena kalau di desa itu kita bekali tambahan keterampilan, kita kasih ide, kita dorong untuk punya ide, bisa jadi nggak kepikir untuk pergi ke kota. Ya, bisa jadi yang terpikir adalah bagaimana menjadikan desa sebagai basis produksi, tempat membuat produk-produk, ya, makanan, ya, produk kebutuhan rumah tangga, mungkin sendal dari kayu apa, ya, mungkin alat apa untuk di dapur dan segala macam, ya. Maka dia akan hidup menjadi tempat berproduksi, ya, wilayah berproduksi. Nah, itu akan, ya, otomatis di desa itu akan mengurangi pengangguran, meningkatkan penghasilan, dan juga mencegah mengurangi angka kemiskinan di desa atau orang yang luntang-lantung di kota, maksud saya. Ya.
Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini saya lihat banyak dari berbagai daerah, dari Sulawesi, dari Riau, Jambi, luar biasa ini, ya. Jadi saya memang mencoba apa membayangkan untuk hal-hal lain ya, supaya mudah-mudahan juga terinspirasi. Nah, intinya saya tutup ya pengantar ini. Intinya di desa-desa di Indonesia itu umumnya masih banyak sekali kekayaan yang menganggur, aset yang menganggur, potensi yang belum digali, ya itu. Ya, yang kurang apa? Yang kurang, kurang modal. Itu tidak benar, ya. Orang yang pikirnya kalau membangun atau bikin usaha atau pikirnya langsung modal itu keliru, ya. Tidak, ya. Modal yang namanya modal finansial itu tidak mutlak, ya. Begitu orang punya ide, cari apa yang apa adanya, ya. Kalaupun diperlukan modal real itu kecil, ya itu saya yakin pasti masih bisa diusahakan sendiri, ya. Nah, tetapi nanti kalau udah muncul bentuk-bentuk usaha yang jalan, ingin dikembangkan menjadi dari usaha mikro ke kecil, wah, kalau sudah produksinya itu terlihat rutin, di orang bank udah ngelihat rekening ini lancar, tumbuh terus, orang akan datang menawarkan pinjaman modal, ya. Apalagi kalau itu untuk mikro UMKM, wah lebih mudah, ya. Kadang-kadang nggak pakai agunan pun itu dikasih, ya. Cuman lihat apa? Lihat cash flow. Wah ini rekeningnya udah 3 tahun sehat ini, tumbuh terus. Udahlah nggak usah lihat-lihat agunan-agunan, jaminan-jaminan. Oke, kita pakai modal sosial. Orangnya jelas, apa ditemani oleh siapa, dia kerjasama dengan siapa, udah. Inilah yang namanya modal sosial. Nggak perlu modal jaminan aset yang punya nilai uang. Nah itu bisa terjadi, ya. Itu sudah terjadi, ya, di dalam di dunia perbankan itu sudah terjadi. Ya. Kalau pelaku usaha mikro atau kecil itu, ya dia dilihat idenya bagus mengembangkan usaha, tapi dia nggak punya yang aset yang cukup untuk jadi agunan. Nah, nggak apa-apa oleh bank, dilihat memang usahanya sehat 3 tahun terakhir tumbuh terus, orangnya jelas, baik, terpuji, diketahui oleh orang lain. Ya. Nah itu, ya, bisa berkembang ke arah itu. Maka di desa itu bisa muncul berbagai kelompok usaha maupun usaha-usaha individu atau rumah tangga yang mikro-mikro. Tadi usaha makanan, usaha kerajinan, usaha produk-produk barang konsumsi, kebutuhan rumah tangga, ya, peralatan ini, peralatan itu, ya, banyak sekali yang bisa. Dan menjadikan desanya menjadi desa wisata, ya, wisata alam, wisata kuliner, wisata apa itu sangat banyak peluang, ya. Nah, untuk itu saya meyakinkan teman-teman semua, sahabat-sahabat desa semua, ya, mari kita berikan perhatian yang serius, ya. Serius itu ini masuk ke dalam metode atau strategi. Serius itu artinya apa? Kita siapkan betul satu kelompok kecil yang memang betul-betul nongkrong, intens atau teratur menjadi sahabat suatu desa, ya. Artinya tidak instan, tidak seperti capung, datang lalu pergi. Udah, lalu datang setahun kemudian, ya nggak akan ada perubahan. Tapi kalau mau menjadi sahabat yang dekat, mendampingi secara teratur, dan itu bisa dilakukan dengan orang yang bergantian, tetapi sudah sama-sama paham, pasti akan terjadi perubahan di desa itu. Begitu juga perubahan cara belajar anak-anak, ya, sikap mental anak-anak itu bisa berubah kalau kita dampingi mereka dalam satu sanggar, dalam satu taman bacaan dan lain-lain, ya. Saya akhiri dulu di sini, ya. Saya sharing tentang itu. Saya nggak bicara apa dari textbook, dari teori apa, tapi ini saya ingin membagi pengalaman observasi, ya, selama kurang lebih 3 tahun, ya, yang alhamdulillah sudah menghasilkan perubahan yang nyata. Ada satu lagi, ya. Salah satu tantangan kita adalah membangun budaya, ya, budaya, menghidupkan budaya bersih, rapi, disiplin, sehat, ya, dan
natural tetapi tidak merusak alam. Natural artinya memanfaatkan alam tapi untuk kelestarian. Ya. Nah, ini contoh kasus ini yang saya perangi. Kalau setiap itu di sana kalau orang mau bikin begitu lihat ada peluang buka warung beli terpal 10 meter lalu cari kayu-kayu jelek, pasang, udah berdiri terpal warna biru, oranye. Itu yang paling saya paling marahi itu itu. Nah, alhamdulillah di desa itu ya, di sana namanya Nagari. Wah, mereka itu menjadi nilai mereka. Ya, mereka kalau bikin warung ya yang jadi atap itu adalah atap rumbia, atap daun ya. Dia sekaligus natural, menggunakan bahan lokal yang berkelanjutan ya. Kemudian ya membuat desa itu menjadi enak ya, bukan seperti pondok darurat di mana gitu ya, di tempat di samping bangunan proyek konstruksi ya, gitu. Nah, itu saja sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang dan tidak terlalu bertele-tele. Saya kembalikan ke Mbak Desi.